Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 3 dalam rangka mengerjakan tugas automata dengan judul An Informal Picture of VNet Automata. Di sini kelompok 3 ada saya, Ari Wiandana Syahputra, Evi Arviana, Faiz Arwinanto, Imam Kurniansyah, dan Yunif Tanjung. Konsep dalam teori automata, di sini ada alfabet. Sebuah alfabet adalah himpunan berhingga dan tak kosong dari simbol. Alfabet disimbolkan oleh sigma. Contoh, sigma himpunan 01. Itu adalah alfabet biner. Terus ada sigma himpunan A, B, dan seterusnya hingga Z. Himpunan semua huruf kecil. Himpunan semua karakter bersifat ASCII. Konsep dalam teori automata, di sini ada string. Sebuah string atau word adalah deretan simbol berhingga yang dipilih dari alfabet. Contoh, 01, 10, 11, dan 1111 adalah string dari alfabet biner sigma himpunan 01. String kosong adalah string di mana tidak ada kemunculan simbol. String tersebut dinotasikan oleh epsilon. Konsep dalam teori automata. Panjang dari string adalah banyaknya posisi untuk simbol dalam string. Contoh, 01, 101 memiliki length atau panjang sebanyak 5 karakter. Umumnya panjang dari string adalah banyaknya simbol dalam string. Pernyataan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sebagai contoh, terdapat 2 simbol dalam string 01, 10, 1, yaitu 01, tapi terdapat 5 posisi untuk simbol dan panjangnya adalah 5. Notasi standar untuk panjang string W adalah W. Contoh, 011 sama dengan 3, sedangkan epsilon sama dengan 0. Oke. Konsep dalam teori otomata atau lanjutan, pangkat dari alfabet. Jika sigma adalah alfabet, dapat dinyatakan himpunan dari semua string dengan panjang tertentu dari alfabet tersebut dengan menggunakan notasi eksponensial. Kita mendefinisikan sigma pangkat K sebagai himpunan dari string dengan panjang K. Setiap string tersebut memiliki simbol dalam sigma. Next. Contohnya, perhatikan bahwa sigma pangkat 0 sama dengan epsilon atau string kosong untuk alfabet apapun. Bahwa epsilon atau string kosong adalah string yang memiliki panjang 0. Jika sigma sama dengan himpunan 0,1, maka sigma pangkat 1 sama dengan himpunan 0,1, sigma pangkat 2 sama dengan himpunan 0,01, 10,11. Sedangkan sigma pangkat 3 sama dengan himpunan 0,0,001, 0,010, 0,011, 100,101, 110,111, dan seterusnya. Yang dimana semua string pada alfabet sigma dinotasikan sigma pangkat bintang. Contohnya, himpunan 0,1 pangkat bintang sama dengan himpunan epsilon atau string kosong, 0, 1, 00, 01, 10, 11, 000, dan seterusnya. Dan sigma pangkat bintang sama dengan sigma pangkat 0 union sigma pangkat 1, union sigma pangkat 2, dan seterusnya. Next. Perangkaian string atau concatenation. Misalkan X dan Y adalah string, maka XY menyatakan perangkaian dari X dan Y, bahwa string dibentuk dengan membuat salinan dari X dan diikuti oleh salinan dari Y. Yang dimana jika X adalah string yang disusun oleh I simbol, maka X sama dengan A1, A2, dan seterusnya.
dan Y adalah string yang disusun oleh J simbol, Y sama dengan B1, B2, dan seterusnya. Maka XY adalah string dengan panjang I plus J. XY sama dengan A1, A2, A1, B1, B2, dan seterusnya. Contohnya adalah X sama dengan 01101 dan Y sama dengan 110. Maka XY sama dengan 0110110 dan YX sama dengan 11001101. Untuk suatu string W, persamaan epsilon W sama dengan W, epsilon sama dengan W dipenuhi, bahwa epsilon atau string kosong adalah identitas untuk rangkaian. Next. Bahasa konsep dalam teori otomata, yang dimana himpunan string-string yang semuanya dipilih dari sigma pangkat bintang, di mana sigma adalah alfabet dan L adalah subset dari sigma pangkat bintang, maka L adalah bahasa pada sigma. Perhatikan bahwa bahasa pada sigma tidak harus meliputi string-string dengan semua simbol dari sigma. Dengan demikian, jika L adalah bahasa pada sigma, diketahui bahwa L adalah bahasa pada alfabet yang merupakan superset dari sigma, yang dimana bahasa umum dapat dipandang sebagai himpunan dari string. Selanjutnya, konsep dalam teori otomata lanjutan. Contoh bahasa dalam teori otomata, bahasa dari semua string yang berisi n buah 0 dan diikuti oleh n buah 1 untuk n lebih dari 0. Himpunan epsilon, 01, 0011, 000111, dan seterusnya. Himpunan string-string dari 0 dan 1 dengan banyaknya 0 sama dengan banyaknya 1. Himpunan epsilon, 01, 10, 0011, 0101, 1001, dan seterusnya. Himpunan bilangan biner yang memiliki nilai prima adalah himpunan 10, 11, 101, 111, 1011, dan seterusnya. Sigma bintang adalah bahasa untuk alfabet sigma. Theta adalah bahasa kosong, merupakan bahasa pada suatu alfabet. Sigma epsilon, bahasa yang hanya mengandung string kosong, juga merupakan bahasa pada suatu alfabet. Perhatikan bahwa theta tidak sama dengan himpunan epsilon. Perangkaian bahasa. Jika L1 dan L2 adalah bahasa, L1 dan L2 subset sigma bintang. Perangkaian dari L1 dan L2 dinotasikan L1, L2 sama dengan himpunan XY atau X elemen L1 dan Y elemen L2. Sebagai contoh, himpunan Hope dan Fear, himpunan Les dan Fury sama dengan himpunan Hopeless, Hopefully, Fearless, dan Fearfully. Untuk L adalah bahasa L, himpunan epsilon sama dengan himpunan epsilon L, karena untuk setiap X elemen L, X epsilon sama dengan epsilon X sama dengan X. Pendahuluan. Sebuah finite automata FA memiliki sebuah himpunan dari state dan kontrolnya yang bergerak dari state ke state sebagai respon dari adanya input eksternal. FA dibedakan ke dalam dua kelas, yaitu deterministik FA, DFA, yaitu FA yang tidak dapat berada pada lebih dari satu state pada suatu waktu. Non-deterministik FA atau NFA, yaitu FA yang dapat berada pada beberapa state pada waktu yang bersamaan. Pada DFA dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap input eksternal yang diterima. Sedangkan pada NFA untuk setiap pasangan state inputnya. Deterministik finite automata atau DFA. Deterministik finite automata atau DFA akan berada pada suatu state tunggal setelah pembacaan dari serangkaian input. Istilah deterministik menunjuk pada fakta bahwa setiap
input terdapat suatu dan hanya satu state yang dituju oleh otomata dari state tertentu. Definisi DFA. Suatu DFA terdiri dari satu himpunan berhingga dari state dinotasikan key. 2. Sebuah himpunan berhingga dari simbol input dinotasikan sigma. Fungsi transisi yang memiliki argumen sebuah state dan sebuah simbol input serta mengembalikan sebuah state biasanya dinotasikan sebagai delta. Untuk key elemen key dan A elemen sigma, dan delta key A menyatakan state kemana DFA bergerak. Dalam bentuk graf, delta direpresentasikan oleh ARC antara state dan label pada ARC. Jika key adalah state dan A adalah simbol input, maka delta key A adalah state P. Sedemikian sehingga terdapat sebuah ARC yang diberi label A dari key ke P. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Lalu ada di sini pemrosesan string oleh DFA. Anggaplah A1, A2, dan seterusnya adalah A irisan adalah sebagian rangkaian simbol input. Lalu dengan berawal dari start state, dengan dibacanya simbol input A1, DFA menuju state Q1, sehingga delta dalam kurung Q0 dan Q1 sama dengan Q1. Selanjutnya DFA memproses simbol input selanjutnya, yaitu A2, dengan mengevaluasi delta kurung Q1 dan A2 sama dengan Q2. Sehingga cara yang sama DFA memasuki state Q3, Q4, dan seterusnya adalah Q irisan, sehingga delta QI-1 dan A1 AI sama dengan Q1 untuk setiap I. Jika Q irisan string kosong F, maka input A1, A2, dan seterusnya A irisan diterima. Jika Q irisan bukan dari string F, maka input A1, A2, A irisan ditolak. Bahasa dari DFA adalah sebuah string diterima oleh DFA tersebut. Ya, next. Contoh, DFA berikut semua string dari para 0 dan para 1 yang memiliki urutan 01 pada suatu tempat string, yaitu A sama dengan Q0, Q1, Q2. 0,1 delta Q0, Q1, di mana delta Q0, Q1 sama dengan Q2. Q2 0 sama dengan Q2. Delta Q1 0 sama dengan delta Q1 Q1. Ya, next. Tabel transisi. Akan dilanjutkan oleh Imam Kurniansah. Oke, tabel transisi. Tabel transisi menyatakan himpunan dari state dan alfabet input. Sebuah diagram transisi untuk suatu DFA. A sama dengan Q, sigma, delta, Q0, dan F adalah sebuah graf yang didefinisikan sebagai berikut. Satu, untuk setiap state dalam Q terdapat sebuah node. Untuk setiap Q elemen key dan setiap simbol input A elemen sigma, misalkan delta dalam kurung Q, A sama dengan P. Maka diagram transisi memiliki sebuah arc dari node key ke node P. Diberi label A. Jika terdapat beberapa simbol input yang menyebabkan transisi dari Q ke P, maka diagram transisi dapat memiliki suatu arc yang diberi label berupa daftar dari simbol-simbol input tersebut. Terdapat sebuah tanda panah menuju start Q 0 yang diberi label start. Tanda panah tersebut tidak berasal dari state-state lain.
Note yang menyatakan final state yaitu dalam F diberi tanda oleh lingkaran ganda. State yang bukan dalam F memiliki sebuah lingkaran tunggal. Next. Nah, di sini ada diagram transisi untuk DFA dalam contoh 1. Adalah kalau kita lihat di sini ada startnya dari Q0. Jika Q0 diberi inputan 1, maka dia akan looping mengulang ke Q0, maka jika dia diberi inputan 0, maka dia akan berlanjut ke Q2. Dan jika di Q2 diberi inputan 0, maka dia akan looping ke Q2 lagi. Jika si Q2 diberi inputan 1, maka dia akan lanjut ke Q1. Nah, Q1 ini disebutnya finish. Selanjutnya, di tabel transisi untuk fungsi delta pada contoh 2 adalah, jika kita lihat di sini di Q0 terdapat panah, bahwa itu menunjukkan startnya akan ada di Q0. Di sini terlihat bahwa jika Q0 diberi input 0, maka dia akan ke Q2. Jika Q0 diberi input 1, dia akan ke Q0 looping. Lanjutnya, kita lihat di bawah Q0, di Q1 itu ada tanda bintang, artinya itu adalah finishnya. Artinya kita mulai dari Q2. Q2 jika diberi input 0, maka dia akan ke Q2. Jika Q2 diberi Q1, maka dia akan pindah ke Q1. Nah, di Q1, jika diberikan inputan 0, maka dia akan looping ke Q1. Jika Q1 diberi inputan 1, maka dia akan mengulang ke Q1 juga. Artinya Q1 adalah finishnya. Start state jika diberikan inputan 0, maka dia akan looping ke Q1. Jika Q1 diberi inputan 1, maka dia akan mengulang ke Q1 juga. Artinya Q1 adalah finishnya. Start state diberi tanda dengan sebuah arah panah, dan final state diberi tanda dengan sebuah tanda bintang. Berikut semuanya presentasinya yang dapat kelompok 3 jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Udah, itu aja udah. Benar sih itu semua. Oke, sekian dari kelompok 3. Presentasi yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.